Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan pada kita. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram untuk semua kita yang hadir pada majlis ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah nanti kita ada usaha ini ikut terbawa oleh perdebatan-perdebatan yang orang-orang berdebat tu sama-sama paneh, sama-sama ngelantur. Ya nak, sekarang terjadi itu ifrat wa tafrid. Ya, jadi berdebat sama-sama ngelantur. Nah, kita nggak ikut itu. Kita kembali ke ilmu, kita kembali ke kitab. Kita tidak sibuk dengan tuding-tuding, simpang siur segala macam, ya. Tapi kita kembali kepada ilmu. Jadi masalah itu saya sudah bawakan matan-matan ini, tapi kayaknya kita tidak bahas itu sekarang. Awak kanduan seketek. Ya nak, lama bana orang lah tu ustaz jangan bahas-bahas itu lah aja. Kanduan seketek lo. Akidah. Nah, kita kaji ininya lagi. Akidah Ahlus Sunnah atau akidah salaf, ya, akidah salaf Ahlus Sunnah. Maudhu tema intinya 3. Ini kita belajar kembali kita kepada konsep terlepas dari khilafiyah. Kembali kepada 3 bahasan. Ya, supaya kita nampak gambar. Yaitu pertama kajian perkara ilahiyat. Ya. Ilahiyat, masalah ketuhanan. Kedua, masalah kenabian. Masalah kenabian. An-nubuwat. Ya. Kadang amuh anu. Pangana aku dari badan bae. Itu sebenarnya di tes seketel lu tagak awak. Tapi ada sagad, putih aja dulu. Ya, as-sam'iyat. Ini istilah-istilah ni gimana ustaznya? Wal ghaibiyat. Beko ditarangan tanang. Pertama masalah bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Bicara tema kenabian. Kemudian persoalan ghaib. Persoalan ghaib. Persoalan ghaib. Ya. Nah, di sini bicara tentang hal yang wajib bagi Allah. Hal yang wajib, wajibat fillah. Ya, wajibat fillah. Hal-hal yang wajib. Apa itu? Al-wujud, sami', itu dia sifat. Yang kita kaji tentang 3 sifat. Itu yang wajib bagi Allah, ya. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, sudah kita tahu. Pertama wujud, apa diantaranya? Wujud, ya. Terus qidam, baqa dan lain-lain. Kita paham. Sifat nafsiyah, sifat ma'ani, sifat salbiyah,
sifat ma'ani, ya. Nah, ini di antara hal-hal yang jadi kajian, kita sudah kaji ini. Yang berikutnya hal yang jaiz bagi Allah, yang jaiz, yang boleh, ya, yang boleh, yang jaiz lillah, yang boleh bagi Allah. Yang ketiga mustahil, yang mustahil, ya, yang mustahil bagi Allah. Mustahil fillah. Apa contoh yang mustahil? Itu dia adam, syirik, dan lain-lain. Allah itu wajib ada, mustahil tidak ada. Allah itu wajib qadim, mustahil lawan dari qadim. Allah itu baqa, mustahil fana. Ah, itu dia sifat-sifat yang mustahil. Ini tentang, ini apa, gambaran umum saja. Nanti kita bikinkan tabelnya. Nanti coba kita kayaknya kalau anu kok ambo sorang aja nama nuli, ndak ada pegangan. Ada orang mau popek ustaz dapat tomat topnya indak. Itu ndak ada dah. Marah-marah rawang saya. Jadi nanti insyaallah kita kasih kertas pertinggal. Itu tadi dibincang-bincang sudah kok, kalau masalah akidah kok harus ada pertinggalnya, ya, supaya lakeknya. Sidang jemaah rahmat Allah, yang pertama membahas masalah ilahi, masalah ketuhanan ini yang wajib, sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua yang boleh bagi Allah. Yang ketiga yang mustahil. Ya, yang mustahil lawan dari sifat-sifat yang wajib ini. Itu yang mustahil. Tidak mungkin, ya, Allah itu ahad, maka mustahil berserikat, ya, qul huwallahu ahad. Nubuat juga yang wajib, sifat yang wajib bagi Nabi ada 4. Apa itu? Sidik, amanah, fatwanah, tabligh. Wajib bagi Nabi. Hal yang wajib, al-wajibat. Satu apa tadi? As-sidq. Terus apa lagi? Apa lagi? Amanah, fatwanah. Apa lagi? Tabligh. Kau ndak tabligh apa mau kasih kau dah? Kau ndak tabligh Muhammadan maksudnya? Tabligh sifat Nabi. Kemudian yang tidak boleh bagi Nabi apa? Ya, ini lawan-lawannya. Lawan-lawannya itu. Ya. Yang boleh, sifat yang boleh bagi Nabi, sifat-sifat yang terkait dengan kemanusiaannya. Ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang mustahil. Itu kajian akidah. Tentang Allah, sifat yang wajib, perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang boleh bagi Allah, perkara yang mustahil bagi Allah. Nabi juga seperti itu. Ya. Kalau bagi Allah tadi yang wajib bagi Allah, pertama sifat Allah itu maujud. Ya. Kemudian hayyun, wahid, kemudian alim, murid, qadir, dan sami', mutakallim, dan lain-lain. Ya. Terus yang sifat yang boleh bagi Allah, sifat yang boleh bagi Allah itu sebagian yang ada pada Asmaul Husna. Kenapa ada orang menganggap misalkan sebagian Asy'ariyah yaitu sebagian Ahlussunnah itu Asy'ariyah tidak menjadikan Asmaul Husna sebagai sifat, hanya sebagai nama. Ada yang menganggap menolak Asmaul Husna, tidak menolak, tapi itu tidak menjadi sifat yang wajib, dia hanya nama, sifatnya jaiz, sebagiannya bersifat boleh.
boleh dilakukan, boleh tidak, ya. Boleh Allah melakukannya, boleh tidak. Tidak bisa kita wajibkan Allah melakukannya, ya. Nah, kalau terkait keberadaannya, nah Allah itu wajib. Tapi kalau sifat-sifatnya yang sifatnya ikhtiariah, pilihan, tidak boleh kita wajibkan pada Allah. Nah, itu ada pada Asmaul Husna, pada sebagian Asmaul Husna. Salafi menetapkan itu sifat semuanya. Itu aja perbedaannya. Itu semuanya sifat. Bagi ini tidak, itu bukan sifat, itu ada yang sifatnya ikhtiariah, ya, khabariyah. Ada yang kalau yang sifat itu mesti ada, ya. Kemudian yang mustahil bagi Allah tidak ada. Kemudian punya syirikat, kemudian Allah tidak hayyun, Allah mayitun, itu semua hal-hal yang mustahil berlawan. Kenabian juga ada mayajibul lirrasul, hal-hal yang wajib bagi Rasul. Ada 4. Yang pertama apa tadi? Sidik, amanah, fatwanah, tabligh. Hal yang boleh bagi Nabi. Kesimpulannya tidak usah kita sebutkan. Makan, minum, berpakaian. Hal-hal yang boleh bagi Nabi yang terkait dengan sifat kemanusiaannya. Yang terkait dengan sifat kemanusiaannya. Itu hal yang boleh. Nah, hal yang boleh bagi Nabi ini ada sebagian dijadikan syariat untuk kita, ada sebagian khusus bagi dia. Nah, Nabi boleh menikah istrinya lebih dari 4. Itu boleh bagi Nabi. Hal yang jajus bagi Nabi. Itu hal yang boleh bagi Nabi. Jangan awak pupuh lah biar dia berampek. Ya dari cik kedua sekali payah. Apalagi awak bahas ustaz, coba awak seminarkan apa nama? Apa hukumnya orang beristri lebih daripada 4. Laporan rumah kini cik baru ada kena seminarkan. Dari cik kedua saya payah. Kadang-kadang tak tahu diuntung kan payah dia. Nah, sedangkan ada sifat yang jaiz, seperti tidak semua yang diperintahkan pada Nabi itu, yang disyariatkan pada Nabi itu untuk kita. Ada yang khusus, syariatnya khusus, yang bersifat boleh, seperti Nabi menikah lebih dari 4. Yang bersifat wajib ada, yaitu Nabi wajib tahajud. Bagi Nabi tahajud wajib, kita tahajud sunat. Dan sekalian jemaah rahmati Allah, itu ada perbedaan-perbedaan, ya. Ada yang tidak boleh bagi Nabi, bagi kita boleh. Nabi tidak boleh menerima sedekah. Itu saya katakan, kalau sekarang ada yang orang mengaku keturunan Nabi, ya misalkan di Indonesia Habib-Habib mengaku keturunan Nabi, ya tidak boleh menerima sedekah. Ada konsekuensi syariatnya, tidak boleh terima sedekah. Sekarang kalau lagi heboh, Habib ini menuduh Habib lain palsu, ya, itu Habib palsu. Jadi kalau memang Habib itu apa, ya, yang merasa Habib asli jangan terima sedekah, ya. Kalau Habib palsu, ya namanya palsu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmati Allah artinya apa? Keturunan Nabi itu bagi kita boleh terima sedekah. Jangan tahu uncang lah ustaz mereka. Nabi boleh sedekah ustaz. Ustaz lah marah saya. Ini bahasa buik mah di Padang Panjang. Ustaz, bakal ustaz pakai sarung je ustaz ke banyak. Iyalah bu, sebab satu ibu-ibu bersedekah kain sarung tadi bagi. Aku lecek dulu ah. Kau baca itu. Kau je sedekah tomat top. Ya. Jangan ada orang jauh loh kau. Apa pasal esok nak mau nanya atau sengkui? Kali letak awak penasaran, kalau esok tadi awak sagan. Ya. Nah, jadi selanjutnya rahmat Allah, ada yang wajib bagi Nabi, ya, tidak bagi kita. Yang boleh bagi Nabi, haram tidak boleh bagi kita. Kemudian apa namanya, yang tidak boleh bagi Nabi boleh bagi kita. Bisa paham ya? Contoh yang tadi tidak boleh bagi Nabi sedekah, kita bagi kita boleh. Yang wajib bagi Nabi contohnya sholat malam, bagi kita sunat. Cuma di apa yang boleh bagi Nabi,
lebih dari ampek, yang awak ampek saja tidak pernah tercapai target. Ya. Kalau mencoba-coba jelah itikaf di masjid. Sidang jemaah rahmat Allah, ma yastahillu lirrasul, lin nabi, apa yang mustahil bagi nabi, yaitu diantaranya adalah kizib, khianah, ya, kitman lawan dari balagha, tabligh, kizib lawan dari sidik, khianah lawan dari amanah, kemudian apa lagi? Kemudian bodoh lawan dari fatwana. Bodoh, cara halusnya apa istilahnya orang bodoh kok? Utak apa nyaba? Kalau ia penyaba, hatinya penyaba, ancak tu. Ya nah, nampaknya awak utaknya penyaba. Lah 10 kali awak kecil je sabar aja. Ina, penyaba pada utaknya. Aku lah ditambah utak kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, bahas kajian bahasan akidah itu sam'iyat, masalah sam'iyat wal ghaibiyat. Apa itu? Persoalan-persoalan yang tidak bisa kita ketahui melainkan dari wahyu dan hadis. Jadi kalau antum bicara masalah-masalah nubuat, tentang nanti cerita akhir zaman, ya, cerita akhir zaman dan hal-hal yang apa itu, perkara tanda-tanda kiamat, perkara Imam Mahdi, nah itu dia, ini masalah sam'iyat. Pertama, masalah sam'iyat ini yaitu imaratus sa'ah. Apa? Imarat as-sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nah ini dia, itu masalah akidah itu sam'iyat. Hati-hati ya, jangan nanti antum main prediksi-prediksi. Kalau prediksi tidak sam'iyat lah. Prediksi kiamat akan terjadi tahun sekian, Imam Mahdi dibaiat tahun sekian, kini inyolah bomo sekian, Imam Mahdi sado orang anu arok disebut ciri-cirinya arsak rasul sebagian orang mirip Imam Mahdinya, banyak yang aroknya ke dibaiat. Kemudian Habib Rizik berada di Mekah akan membaiat Imam Mahdi. Ini perlu, ini sam'iyat, ini ada kaedahnya. Hati-hati antum, ada kaedahnya. Maka kata Imam Sakhawi, setiap cerita tentang umur umat Islam, riwayat-riwayat tentang umur umat Islam 170 tahun lagi, berapa? 1500 tahun, ada riwayat 1600 tahun, ada riwayat 1700 tahun. Itu semuanya la aslalah, kata Imam Sakhawi, tidak ada sumbernya. Sudah banyak yang terjebak, terjatuh. Cik le juo dari mawak hitung. Dan sibu matu itu dari mawak hitung. Dari mawak hitung. Hijriah, tahun Hijriah itu ditetapkan semasa Nabi atau setelah Nabi? Setelah Nabi. Itu kan ijtihad Umar bin Khattab. Yang menetapkan tahun Hijriah itu Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Jadi dari mana itu? Makanya hati-hati. Kan sudah kita bahas dulu, kaidah-kaidahnya ada. Ya, kaidah-kaidahnya ada, hadisnya ada. Tapi lihat dulu mutaribna hadisnya, dhaifna hadisnya, syazna hadisnya, berlawanan dengan hadis yang lain. Sidang jemaah yang rahmati Allah, sabananya kalau dapat berita tu awak ambil hikmahnya, gunanya ayo capek awak beribadah.
Jangan sibuk mengkaji kok Imam Mahdi katibo, awak langsung apa yang mesti kita buat? Itu gunanya. Nabi mengecek nanti orang akan egois segala macam. Artinya apa? Kita waspada, jangan termasuk orang yang egois. Jadi tarbiyahnya yang kita ambil, ya. Kemudian masalah al-maut, masalah al-kubur, alam kubur, alam barzakh, ya, al-barzakh. Apalagi masalah malaikat, masalah-masalah yang sifatnya ghaibiyat, masalah gaib yang tidak bisa kita dapat referensinya melainkan dengan Al-Quran dan hadis, itu namanya sama'iyat. Jadi persoalan akidah itu tiga ini tema induk, tema globalnya. Pertama masalah keimanan, masalah ketuhanan. Kedua masalah kenabian. Ketiga masalah sam'iyat wal ghaibiyat, ya, akhir darul akhirat, ya, masalah alam gaib, malaikat, sorga, neraka, kemudian mizan, kemudian padang mahsyar, yaumul ba'ts, alam barzakh. Itu semuanya perkara sama'iyat, masalah alam akhirat. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, di mana titik khilafiyah para ulama sehingga ada kelompok A, kelompok B, kelompok C? Itu persoalan di sini. Persoalan masalah ilahiyat. Masalah ilahiyat. Jadi persoalan sifat-sifat, ya. Jadi, nah nanti kalau antum persoalan masalah kenabian ini terkait dengan masalah Nabi, keimanan kepada Nabi, itu tidak masalah antum ambil dari mana yang sifatnya masih, ya, kawan-kawan salafi, tidak apa-apa, antum ambil dari salafi, tidak apa-apa. Persoalan itu dengan salafi itu satu saja. Apa persoalannya? Iya, masalah tasbih, itu saja. Di luar ini masalah nubuat, sam'iyat, tidak ada masalah. Kalaupun ada beda-beda dikit, jadi supaya antum paham ini petanya. Tapi persoalannya, maka dulu orang tidak ribut-ribut, sekarang ini ribut-ribut. Adek karano anamu kok pisau silet kau baca dengan yang panjang, pisau silet baca dengan yang panjang atau pas sholat mengecek, itu persoalan sebenarnya. Tapi kalau pisau silet kau baca dengan yang panjang, tidak ada masalah. Nah, maka kata Imam Ghazali ada 7 menyikapinya. Di antaranya diam, ya. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, ini artinya apa? Di dalam masalah ini insya Allah ittifaq. Dalam masalah ini insya Allah khilafiyahnya tidak tajam. Persoalan khilafiyah di sini menentukan sifat Allah. Tapi kalau sama-sama duduk saling dengar, bisa selesai. Persoalan masalah tafwid dan takwil saja, ya. Persoalan tasbih, tafwid, takwil, itu saja persoalan. 3 perkara inilah yang jadi masalah. Persoalan tafwid, mutasyabihat, tafwid dan takwil, atau zahiriyah dan tasbih. Itu persoalannya. Zahiriyah dan tasbih. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, dalam masalah yang sifatnya kenabian, kemudian sam'iyat, itu tidak ada masalah. Nanti juga termasuk kalamullah Al-Quran. Kalamullah Al-Quran itu perbedaan selain Mu'tazilah. Kalau sama-sama Ahlussunnah tidak ada yang signifikan. Cuma saja perbedaannya terkait dengan kalau Imam Ahmad dalam usul sunnah, nanti boleh lihat usul sunnah dalam matannya,
Itu Al-Quran itu kalamullah sautan wa harfan. Sautan wa harfan. Terus oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, Asy'ariyah baik Hanafi maupun Asy-Syafi'i, Asy'ariyah, mereka Al-Quran kalamullah kecuali huruf dan suara. Huruf dan suara itu makhluk. Kalau kita baca Quran, yang saya baca itu, saya baca Quran, suara saya itu makhluk apa tidak? Saya aja makhluk, apalagi suara saya. Suara saya itu makhluk apa enggak? Terus kalau saya tuliskan Al-Quran, yang saya tuliskan itu makhluk apa enggak? Itu bedanya antara Asy'ariyah dan Hanabilah, Ahlul Hadis. Kalau Ahlul Hadis, sautan wa harfan, baik suara maupun huruf, tetap itu kalamullah, bukan makhluk. Kenapa? Karena yang menciptakan karena dia mungkin kayaknya perlu duduk bersama juga. Ketika kalamallahu Musa taklima, ketika Allah bicara dengan Musa taklima, nah, yang Allah bicara dengan Musa itu pakai apa? Pakai suara. Pakai suara. Dinisbahkan kepada Allah. Sementara yang satu lagi memperkarakan suara kita yang baca Quran. Paham enggak maksudnya? Kok yang diperdebatkan kok barang berbeda. Yang diperdebatkan kok barang berbeda. Yang dipersoalkan, yang dinyatakan makhluk itu kalau seseorang baca Quran, makhluk enggak suaranya? Qurannya, mushaf yang ditulisnya makhluk enggak? Sementara hujah yang mengatakan Al-Quran suaranya juga bukan makhluk, itu ketika Allah bicara kepada Musa. Jadi balain. Sidang jemaah rahmati Allah, ini juga saya tambahkan penjelasan, ya. Tolong saudara Luki dihapus. Saya tambahkan penjelasan penting, ya. Ambo sebab nama hilang mengantuknya Akhi Luki. Dia sibuknya dari siang. Antum pernah dengar nak tuduhan kepada Imam Asy'ari mengalami 3 fase? Pernah dengar? Imam Asy'ari itu mengalami 3 fase, kata orang Salafi. Ini versi Salafi, bukan versi murid Asy'ari. Harusnya lebih tahu itu siapa? Murid Imam. Yaitu fase pertama adalah fase Mu'tazilah. Apa? Pindah ke Kulabiyah, Ibnu Kulab. Apa? Ya, Kulabiyah disebut dengan istilah Kulabiyah. Wah, ini ngeri nih. Nah, ketiga Ahlus Sunnah. Itu dia. Buktinya kitab Ibanah. Apa? Ibanah an Usuli Diyanah. Ini kitab Al-Luma'. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, ini Mu'tazilah di bawah bimbingan Jubai. Ya. Mengalami 3 fase. Ini untuk apa? Untuk ternyata keyakinan pengikut Asy'ari sekarang masih memakai keyakinan Kulabiyah. Kenapa? Karena terbukti Ibanah itu
sesuai dengan yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Salafi. Terus gimana? Selama ini sudah dituduh sesat. Oh, dia itu mengalami 3 fase. Fase yang berapa? Pertama, Mu'tazilah, kemudian Kulabiyah, kemudian Ahlus Sunnah. Kenapa? Buktinya ini dia taubat dengan ibanah. Maka Asy'ariyah sekarang, pengikut Asy'ariyah sekarang tidak mengikuti imamnya, dia mengikuti fase Kulabiyah. Jadi itu sekarang yang dibenturkan. Para ikhwan dirahmati Allah, apa bantahannya? Jadi kalau antum ada bawa buku tadi, kita ada bukti. Kalau tinggal itu salah si Dian lah di laptop ya. Ada, maafkan. Antum kalau beli buku Ibanah, kitab Ibanah yang diprolog oleh para tokoh-tokoh ulama Salafi, tertulis di kulitnya itu kupas tuntas kesesatan Asy'ariyah. Jadi artinya apa? Yang mengupas tuntas kesesatan Asy'ariyah kitab Ibanah. Kitab itu tetap kitab Ibanah, cuma diantarkan pengantarnya tokoh-tokoh ulama Salafi, pengantar saja. Nanti memang kitabnya kitab Ibanah. Nah, artinya apa? Ibanah ini menyerang pemahaman Asy'ariyah sendiri. Maka judulnya itu ada di sini semacam tulisan ya, yang berbahasa Indonesianya nih, kupas tuntas kesesatan Asy'ariyah. Pada buku, jadi buku Ibanah itu membuktikan Asy'ariyah itu sesat. Itu maksudnya, paham nanti tuh. Kitab Ibanah bukti kesesatan Asy'ari. Padahal kitab Ibanah itu kitab Asy'ari. Baca lo pikir itu. Kamu pempanjang lo penerangan Pak. Baca lo pikirnya. Tapi apa paham lah. Jadi kitab Ibanah itu menelanjangi kesesatan Asy'ari, begitulah kira. Jadi Imam Asy'ari itu betul, yang tidak betul pengikutnya. Itulah kira. Apa caranya bukti pengikut itu tidak betul? Ini kitab Ibanah Asy'ari. Paham tak makasih itu? Itu yang dipahami oleh kawan-kawan di Salafi. Jadi bama kok masa lo Imam Asy'ari juga betul pengikutnya salah. Kenapa? Karena Imam Asy'ari melewati 3 fase. Fase pertama Mu'tazilah, kemudian fase kedua Kulabiyah. Nah, fase ketiga Ahlus Sunnah. Fase Kulabiyah ini fase mutakallim. Ya, mutakalimin. Ya. Ini artinya apa? Sekarang yang diikuti oleh Asy'ariyah fase Kulabiyah, oleh pengikut Asy'ari. Sementara Asy'arinya taubat sebelum meninggal. Taubat kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Salafi itu nanti akan dibawa taubat. Dia ada gerakan akan meyakinkan orang semua imam mazhab itu versinya seperti Salafi. Sudah ada buku Buya Hamka itu Salafi. Jadi sekarang akan dibuat buku fikih Syafi'i sebagai bukti Syafi'i itu Salafi. Ini Salafi. Ini cara dia mengaburkan. Buku-buku itu nanti dibuat versi dia, diedit. Awak tidak ada buku pembanding, alayolo kecil awak. Ya nah, apa sebenarnya kok antara Kulabiyah dengan Ahlus Sunnah kok? Sidang jemaah yang dirahmati, siapa Ibnu Kulab? Siapa dia? Dia itu ulama Ahlus Sunnah. Dia ada 3 orang, 4 dengan Imam Ahmad. Nah, mereka sepakat tadi dalam membantah Mu'tazilah,
Al-Quran kalamullah. Sepakat. Tapi Imam Ahmad menegaskan, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, sementara huruf dan suaranya adalah Al-Quran bukan makhluk, sementara huruf dan suaranya makhluk, maka dia mubtadi', ahli bid'ah. Sementara yang bertiga lagi, Ibnu Qulab dengan kawan-kawannya, dia mengatakan Al-Quran itu kalamullah, tapi suara dengan hurufnya makhluk. Paham? Terjadilah perdebatan. Sementara Imam Ahmad, karena dia terlalu sengit ketika itu dimusuhi, dan dia semakin tegas, semakin tajam, maka dia katakan itu ahli bid'ah. Keempat-empatnya, Imam Ahmad dan kawan-kawan yang bertiga ini sama-sama ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan Imam Bukhari saja menukil dari dia. Ya, dari kalau seandainya dikatakan Ibu Kulabiyah ini bukan ahlus sunnah, bagaimana dengan Imam Bukhari dan Imam sunnah mengambil riwayat dari dia, mengambil pendapatnya, memujinya. Imam besar ahlus sunnah memuji dia. Ini bukti dia itu ahlus sunnah. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, makanya ketika itu pengikut yang fanatik Imam Ahmad benci kepada Ibnu Qulab. Dia benci. Kenapa? Karena tidak sama dengan Imam Ahmad. Cuman Imam Ahmad saja yang mengatakan menolak. Yang bertiga, sautan wa harfan, itu makhluk. Sidang jemaah dirahmati Allah, oleh Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, dalam perkara ini dipilihnya pendapat Ibnu Qulab. Sementara di dasar usul mazhabnya dia mengatakan dia ikut Imam Ahmad, tapi khusus dalam perkara kalamullah, tentang suara dan huruf, dia ikut Ibnu Qulab. Paham tak? Maka orang fanatik Imam Ahmad membencinya. Maka saking terjadilah serang menyerang argumentasi, maka dituduhlah macam-macam hal negatif kepada Ibnu Qulab. Maka dianggap Ibnu Qulab ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini pernyataan siapa? Dia ahlus sunnah wal jamaah. Berarti kalau Ibnu Qulab ahlus sunnah wal jamaah, maka Abul Hasan Al-Asy'ari hanya mengalami dua fase. Fase pertama adalah Mu'tazilah, fase kedua ahlus sunnah wal jamaah. Sementara dalam perkara kalamullah, dia ambil pendapat yang berbeda dengan Imam Ahmad, tapi tetap Al-Quran kalamullah. Tapi masalah sautan wa harfan berbeda pendapat dengan Imam Ahmad. Siapa yang menjelaskan ini? Ada ulama terkemuka abad ke-5 Hijriah. Abad ke-5 Hijriah 521. Ya, meninggal di 521 Hijriah. Siapa dia? Ibnu Asakir. Luar biasa ini. Siapa Ibnu Asakir? Pakar hadis di zamannya, ahli sejarah, dan ini ulama besar. Bicara hadis, tidak bicara Ibnu Asakir, keliru itu. Apa buku kitab sehingga dibikin buku khusus oleh Ibnu Asakir? Nama bukunya Tabyin Kizib Al-Muftari Fima Nusiba ila Abil Hasan Al-Asy'ari. Penjelasan kebohongan si pembohong, penjelasan dusta si pembohong yang dituduhkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Khusus bukunya setebal ini, Ibnu Asakir bahas khusus. Maka ini kitab yang sangat ditakuti ini. Ini membongkar semua hal-hal yang dituduhkan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ini ahlus sunnah wal jamaah. Cuman kan walaupun kan tidak mesti semuanya sukunya Imam Ahmad, ya, tapi dalam perkara sautan wa harfan, maka Abul Hasan Al-Asy'ari ikut Ibnu Qulabiyah. Berarti apa? Abul Hasan Al-Asy'ari hanya mengalami dua fase, yaitu Mu'tazilah
kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti silakan diakses ya, sudah bisa diakses? Belum masuk. Belum diupload. Nah ya. Ini Dian sedang mengetik ibanahnya ya. Saluki fikih akbarnya sudah selesai dengan tahawiyah. Kita bagi-bagi tugas ini ya, supaya jelas. Enak, jangan awak gagah mato gadang sungit marantiang marasai dia tahu orang. Enak. Ya, jadi selanjutnya rahmati Allah, itulah kajian kita dalam masalah akidah hari ini ya, yaitu pertama, tema kajian akidah itu 3 dalam rangkuman besar: masalah ilahiyat, ketuhanan, tentang Allah, yaitu terkait dengan 3 bahasan sifat yang hal yang wajib bagi Allah, hal yang boleh bagi Allah, yang mustahil bagi Allah. Kemudian kenabian, juga sifat yang wajib bagi Nabi, yang boleh bagi Nabi sebagai manusia ya. Yang ketiga, hal yang mustahil, yang haram, tidak boleh, hal mustahil bagi Nabi ya. Kemudian yang ketiga, masalah sama'iyat, masalah ghaibiyat, mulai dari nubuat gaib sampai persoalan-persoalan gaib, alam gaib, namanya sama'iyat. Kenapa disebut sama'iyat? Tidak bisa di situ main logika, hanya terima dari wahyu. Sama'iyat itu wahyu dan hadis, Al-Quran dan hadis ya. Jangan lo beko awak logika kan lah banyak dan maleset ya nah. Banyak dan maleset lambo kecian hadis Ibnu Abi Syaibah ya, dalam khutbah lama fase kapan Imam Mahdi muncul, itu berdasarkan hadis, harus berdasarkan hadis ya. Yang pertama, umranu Baitul Maqdis ya. Yang pertama apa? Selamat bebas Baitul Maqdis. Wa qurabu Yasrib, dan mundurnya, tumbangnya Yasrib. Yasrib itu apa? Madinah. Sekarang baru Riyadh ya nah. Kemarin konser apa di Riyadh? Enggak itu sudah ada tanda-tanda itu, Khurab Yasrib. Tapi umrah Baitul Maqdis belum. Tapi patanggo Allah mulai sport jantung Yahudi di baik ya nah, lado indikasi, mudah-mudahan saja. Tapi ini juga ada indikasi akan terjadi persoalan besar di Saudi ya nah. Ada harapan di Palestina, di Al-Aqsa, ada mimpi buruk di Saudi. Terus khurabu Yasrib wa khurujul malhamah, nanti baru terjadi perang besar-besaran di Ghutah, Syria. Setelah itu apa lagi? Setelah itu Fathul Konstantiniyah. Fathul Konstantiniyah, kita tidak tahu, jangan-jangan setelah Erdogan ini Eropa bersatu untuk kembali merebut Turki, melihat gerakan Erdogan yang luar biasa ini. Nggak tahu, kembali di situ Fathul Konstantiniyah. Setelah Fathul Konstantiniyah baru Khurujud Dajjal. Khurujud Dajjal setahun setelah Imam Mahdi muncul. Nah, Imam Mahdi dulu, berarti setelah Fathul Konstantiniyah baru nanti Imam Mahdi. Apakah di Fathul Konstantiniyah sudah terlibat Imam Mahdi? Wallahu alam. Tapi setelah itu baru ada Dajjal. Masih lama lagi ya, masih ada proses-proses. Jadi alun bisa Imam Mahdi wa baiat lah ya. Dan Dajjal itu masih ada prosesnya. Yang ada kini baru Dajjal, lawan dari Dajjal ya. Dajjalnya belum ada ya, baru Dajjal ketek ya nak, nacok membeulah ya nak, petang kok membeulah aja, baru-baru kok membeulah ya. Itu baru sifat-sifat Dajjalnya baru itu
Jadi para ikhwan yang dirahmati Allah, itu masalah sam'iyat wal ghaibiyat. Itulah akidah. Itu yang kau pelajari dalam masalah akidah. Ya. Sidang yang dirahmati Allah, saya rasa tidak usah tanya jawab. Simpan saja pertanyaan kita. Puas tidak puas memang itu bukan kewajiban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.